Oke, terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bertemu dan berjumpa serta bersilaturahim bersama keluarga gizi se-Indonesia nampaknya. Ucapan pertama yang Ibu sampaikan nampaknya ini semuanya adalah anak-anak Ibu semua, karena nampaknya Ibu tua tapi masih muda. Semangat selalu demi anak-anakku semuanya. Nampaknya ini semua masih seangkatan anak-anak Ibu semuanya. Ya alhamdulillah, pertama yang Ibu sampaikan ucapan senang dan bangga pada anak-anak Ibu semuanya. Pertahankan untuk perjuangan kalian ini dalam kelompok persatuan dan selalu semangat dalam membuat, apalagi ini adalah ikatan ya lulusan seluruh ahli gizi se-Indonesia yang anak-anak Ayomi. Nah, dan pertama Ibu sampaikan terima kasih sekali kepada Ketua Sekjen, Bendahara, Kabid, dan seluruh pengurusnya. Dan selalu semangat dalam berbuat yang baik seperti ini. Ya, semangat untuk kalian semua. Jadi kalian semangat, kenapa tidak Ibu yang sudah tua juga semangat ditambah. Dan juga tidak lupa juga Ibu sampaikan kepada seluruh anggota. Kalau tidak ada anggota, pengurus nanti tidak semangat. Nah, kesemangatan daripada pengurus ini adalah tergantung kepada anggota untuk memberi semangatnya. Nah, untuk semua anak-anak yang Ibu sayangi, berjuanglah demi gizi dan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Bu ucapkan dengan bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semua untuk dapat menyahut salam yang beragama Islam dan mengikuti untuk agama-agama yang lain, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu untuk yang ini dan kita lanjutkan untuk ketemu yang lain kali. Untuk materi ini Ibu ucapkan kepada Mas Moderator Muhammad Maulana Ardan, ya, memberikan waktu kepada Ibu untuk melanjutkan pada materi kita hari ini, di mana Ibu pada sesi yang ketiga untuk menambahkan sebenarnya Ibu dapat data untuk membuat SDR tenaga gizi untuk langkah-langkah selanjutnya. Mudah dan cepat, tapi namun nampaknya kita sudah pada Ibu materi pertama, Pak Zul sudah banyak menjelaskan tadi semua permasalahan mengenai SDR ini. Mungkin kita pada bisa di-share materinya, dilanjutkan. Siapa yang megang itu di-share? Oke. Nah ini tadi. Nah ini registrasi baru dan ulang untuk mengenai STR. Ibu hanya menambahkan, tadi Pak Zul Amri sudah menyatakan kita harus mempunyai seorang tenaga kesehatan, seorang tenaga gizi. Tenaga gizi sudah dinyatakan oleh undang-undang, bukan kita yang mengatakan, sudah diperkuat oleh undang-undang, adalah nutrisionis dan dietitian yang tercatat di aturan permainannya, tapi Ibu tambahkan kata-kata se-Indonesia. Nah, jadi SDR kita ini berlaku untuk Indonesia, bukan di Jambi saja, bukan di Jakarta saja, bukan di Papua di sana, bukan di Pulau Jawa, Sulawesi, dan segala macam. Indonesia, karena Ibu garis bawahi, tadi Pak Zul belum menambahkan Indonesianya, hanya tercatat. Jadi Indonesia, karena nanti akan berhubungan dengan persyaratan yang diberikan diuraikan oleh Pak Zul sedetailnya tadi. Maksud Ibu itu, kalau se-Indonesia apa? Karena berhubungan dengan dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan. Nah, udah jelas sejelas-jelasnya oleh Pak Zul tadi menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang
sesuai dengan yang sudah tertera pada share screen kita ini. Terutama itu kata Pak Zul tadi KTP, betul. Banyak sekali terjadi masalah KTP yang tidak proporsional. Masih banyak kita temukan. Insya Allah dengan ikatan ini kalian bisa untuk berkolaborasi, untuk mensosialisasikan kepada teman, mungkin masih banyak yang tidak ikut dalam webinar ini. Nah, sehingga saling memberitahu, menyampaikan bahwa KTP kita ini untuk nasional, bukan untuk Jakarta. Nah, kalau sudah nasional, masa kita sebagai seorang sarjana, kita itu kalau sudah mau membuat STR kan, semua anak-anak ibu itu sudah pasti lulusan berpendidikan. Nah, tampilkanlah kita sebagai seorang yang berpendidikan. Entah itu kita pendidikan D3 atau S1 gizi, S2, S3, dan S selanjutnya. Nah, masa kita sebagai seorang yang beretika, berpendidikan, udah mempunyai sebuah profesi, menampilkan ini apa KTP aja masih yang blur, masih yang nggak jelas. Nah, seperti itu. Masih ada yang tidak sesuai, ada yang udah jelas peraturan KTP itu seperti apa. Oh, tidak perlu pakai titel. Nah, seperti yang nggak usah lah ditambahin titelnya. Kalau jadi kita sesuai aturan. Nah, sama juga dengan yang bermasalah lagi foto. Nah, foto nasional yang lihat gagah kita, cantik kita, kelunwun kita, manis kita, menampakkan kita di foto tersebut. Nah, karena ini punya permasalahan. Indonesia yang akan melihat foto kita. Kita berlaku untuk seluruh Indonesia. Kita bisa bekerja di seluruh provinsi dan kabupaten, kecamatan yang sangat dibutuhkan ahli gizi pada saat ini. Nah, jangan nyampaikan foto yang kalau wanita tuh nih yang lebih, kalau cowok mungkin ya janganlah pakai, mudah-mudahan nggak ketemu ya pakai kaos ya, jangan pakailah kemeja. Wah, masa kita aja mau ke pesta pakai batik gagah, pakai lagi jas. Masa untuk Indonesia penampilan STR, sedangkan STR tercatat dan katanya juga mau seumur hidup gunanya. Memang berguna untuk seumur hidup, betul itu. Kalau yang dikatakan seumur hidup, STR adalah berguna untuk seumur hidup. Nah, udah jelas kalau seumur hidup, tampilkan performan kita seperti apa. Bagaimana tidak? Kita seorang berpendidikan, performan adalah menunjukkan kita. Nah, dengan kita melihat foto kita di STR, wah, itu menambah nilai plus bagi kita nantinya. Nah, itu. Jadi Bu hanya menambahkan. Nah, kemudian sudah selesai semua dokumen-dokumen ini, siapkanlah dokumen ini sesuai yang sudah diuraikan oleh Pak Zul tadi. Nah, mau baru, mau ulang perpanjangan, mau naik level, mau alih profesi. Nah, tadi nyampaikan alih profesi, Bu sentil sedikit. Nah, banyak alih profesi ini, ya jangan alih profesi dari ahli gizi pindah ke tempat lain. Tapi yang banyak sekarang adalah profesi lain pindah ke ahli gizi. Contohnya, yang lebih banyak sekarang kesehatan masyarakat, pindah ke profesi gizi. Nah, begitu diminatinya profesi gizi oleh profesi-profesi lain. Nah, kenapa kita sebagai ahli gizi harus pindah profesi lain? Ada sekarang pengalaman. Pengalaman itu tidak ada guru. Pengalaman itulah yang membuat kita lebih maju, lebih berwawasan. Yang seperti kata Ibu Gun tadi mengatakan, seorang dokter harus pengalamannya begini-begini sehingga bisa meracik, memberikan obat, memberikan diagnosa yang tepat. Seorang juga ahli teknik, bocor sedikit aja kapalnya, cuman hanya bocor dikit, tapi dia seorang yang berpengalaman dan dia punya pendidikan, dia tahu bocornya cuma sebentar aja, mungkin ya nggak nyampe 1 jam sudah selesai. Nah, begitu juga Ibu, karena Ibu sudah mungkin yang paling tua, karena memang di dalam konsil, 11 konsil kata Bu pun tadi ada 89, ya alhamdulillah Ibu paling yang termuda nampaknya. Yang dari sekian itu, karena Ibu kalau dibilang tua nanti Ibu nggak semangat ya. Nah, jadi Ibu ya termuda. Ahli profesi masih Ibu temukan pengalaman sendiri, bersangkutan adalah D3 gizi,
Nah, kemudian kita tentu bagaimanapun kalau sudah menjadi pegawai, tentu akan terjadi peningkatan karier, peningkatan untuk kalau di karier peningkatan, kemudian pangkat naik, ujung-ujungnya tentu gaji juga naik, salary kita akan naik, harapan seperti itu. Nah, sehingga kita sekolah kita ngambil S1 Kesehatan Masyarakat, Pemintaan Gizi, atau pokoknya S1 SKM. Nah, jadi merasa SKM, beliau pindah alih profesi ke SKM. Sedangkan yang bersangkutan kerja di puskesmas. Puskesmas itu kerjanya bidangnya ada gizi. Program kerja di puskesmas gizi banyak sekali. Apalagi zaman sekarang. Stunting tidak akan berhenti-berhenti kita menyelesaikan masalah stunting. Nah, kenapa kita harus pindah profesi? Nah, itu adalah gunanya. Di sebelahnya lagi naik level. Nah, kita naik level aja, nggak usah profesi, biarkan saja. Orang lain mau masuk ke profesi kita, kenapa kita harus keluar? Ini Ibu buktikan ada beberapa, walaupun tidak sebanyak ahli profesi yang dari kesehatan masyarakat pindah ke gizi. Nah, itu untuk yang ahli profesi. Jadi dokumen ini lengkap, nanti baru kita persiapkan ke webnya. Lanjut, coba nanti karena waktunya, karena Ibu sesuai dengan moto dan slogan Ibu, tidak berbasa-basi, harus lebih cermat yang Ibu sukai, bukan baik dan cepat ya, cermat. Lanjut slide yang selanjutnya. Nah, ini dia. Siap tadi datanya yang sudah diuraikan sedetail mungkin oleh Pak Zulkifli tadi. Web kita yang banyaknya akhirnya bertanya, Bu nggak bisa masuk, Bu ininya kok seperti ini, ada tanda merahnya, Bu baru separuh, jadi belum selesai. Karena apa? Internet kita memang kita antar daerah tidak sama, apalagi di kecamatan nun jauh di sana. Nah, tapi tentu kita sebagai seorang yang mau membuat ini, kita siap-siap. Pasti kita ada waktu, ada tahu jam berapa sih di tempat saya internet ini bagus. Contohnya di desa Ibu. Nah, itu malam. Kalau udah siang, udah turun naik. Kadang-kadang lampu mati. Nah, jadi kita harus menyesuaikan di daerah kita sendiri. Supaya tidak terputus. Karena nanti udah keluar PIN-nya, nggak sampai lagi. Nah, jangan lupa lagi nanti ulang lagi. Oh, nggak bisa kalau sudah keluar PIN. Nah, kemudian kita lihat web kita apa di sini. Kalau kita lihat ini adalah web dari KTKI kita ya. Nah ini HTTP KTKI. Kenapa Ibu garis bawahi? Masih ada. Hari kemarin saja masih ada yang nanyakan Ibu, masih bertanya sama Ibu. Bu, mohon maaf, saya sudah mendaftar ke MTKI. Nah, kita bukan MTKI. Sejak sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Gun, Ibu Ketua kita Konsil Gizi, bahwa kita udah KTKI Konsil. Dulu memang Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, MTKI, majelis. Nah, kalau dulu MTKI, kemudian di setiap provinsi ada namanya MTKI. Ini MTKI, kemudian ada di provinsi perwakilannya. Nah, kalau KTKI tidak, hanya ada kita di pusat saja. Nah, web kita itu KTKI, jangan MTKI. Jadi kemudian kalau nanya, janganlah coba rubah cepat, bukan MTKI lagi. Hari kemarin masih. Nah, tolong untuk pengurus nanti kasih tahu semuanya, disosialisasikanlah bahwa kita sudah KTKI. Nah, tadi juga langkah-langkahnya sudah dijelasin juga sedikit banyaknya oleh Pak Zul. Aplikasi registrasi. Yang pertama langkah tadi. Jadi langkah pertama memang benar kata Pak
moderator, Mas moderator deh, anak moderator nih masih muda, dari Mas Maulana bilang jangan lupa, tadi juga pembawa bicara juga mengatakan jangan lupa internetnya, jangan lupa webnya. Nah itu yang lebih terpenting. Semua siapkan dulu, jangan coba-coba. Karena apa? Masih banyak yang mencoba-coba. Nah, coba dulu. Kalau sudah coba-coba, PIN-nya keluar. Data belum kalian siapkan. Nah, gimana mau masuknya? KTP-nya entah masih di mana, PDF-nya belum lengkap di laptopnya atau di HP-nya, tapi sudah itu masih banyak yang Ibu temukan seperti itu. Jadi pengalaman yang Ibu dapati maka Ibu beritahu sekarang ini. Walaupun kita sudah jelas seperti yang dijelaskan oleh pemateri pertama maupun banyak pilihan, ya semua yang sudah dijelaskan seperti ini. Kemudian pengajuan STR terus. Nah, tadi sudah dijelaskan ini semua kegiatan sampai ditolak adalah 15 hari karena kita ada prinsip pelayanan yang sudah tercatat seperti itu. Layanan yang terbaik. Itu 15 untuk kami yang sebagai validator. Tapi kalau pada langkah nanti pengajuannya, dokumennya itu nanti ada yang perlu diperbaiki, janganlah telat untuk memperbaiki. Karena untuk perbaiki ada sekian masa kadaluarsanya. Ini sudah suruh perbaiki nunggu sekian hari. Nah itu tidak termasuk untuk waktu untuk 15 hari. Karena ada yang protes seperti itu. Ada yang nanti menyampaikan, Bu kami buktinya sempat 3 minggu, Bu sempatnya kami 1 bulan. Nah karena ada kesalahan pas foto tadi. Sehingga harus diperbaiki pas fotonya. Jangankan perbaikan. Kalau udah untuk langkah perbaikan hanya ada 2 kali, ingat itu. Tidak ada 3, tidak ada 4 karena kita sudah ditentukan waktunya. Jadi konsil gizi hanya dapat memberikan perbaikan selama 2 kali. Jadi kalau udah sih dikasih tahu, Mas, Mbak-mbak yang cantik semua perbaikin fotonya. Jangan foto yang melebar, jangan foto yang memanjang karena itu banyak yang kejadiannya seperti itu. Ada yang panjang ke atas, ada yang melebar. Sedangkan Pak Zul tadi udah kasih tahu proporsional. Yang cowok yang ganteng-ganteng, yang cewek yang cantik-cantik. Dengan proporsional, bukan proporsional tubuhnya saja. Proporsional dengan baju, proporsional dengan rambut. Jangan yang cowok nanti rambutnya diikat, digondrong-gondrong lagi. Kemudian yang cewek rambutnya siksak, separuh ke depan, separuh ke belakang. Itu yang anak-anak ibu yang cantik-cantik seperti itu. Ingat kalau untuk yang seperti itu foto untuk kita taruh di rumah. Jangan untuk taruh di STR kita, karena STR kita untuk Indonesia. Nah kalau udah lewat dari 2 kali, kenapa? Ya ditolak kata Pak Zul tadi gitu. Akhirnya membutuhkan waktu lain lagi nantinya. 2 kali sudah diberitahu, tidak juga diperbaikin fotonya, akhirnya masuk ke kategori ditolak. Kalau ditolak nanti kan ulang lagi gara-gara hanya masalah foto tadi. Nah, sama juga dengan masalah KTA yang tidak sesuai tadi. Karena apa? KTA sudah dibilangkan tadi apa? JPEG ya kata Pak Zul tadi. Atau JPG. Baca, bukan PDF. Nah, masuk di komputer sudah dilengkapin semua PDF. Lupa membaca. Jadi di sini yang lebih penting adalah ketelitian kita. Terakhir itu adalah, makanya moto Ibu bilang itu cermat. Nah, jangan lupa cermat di garis bawahi. Jadi kita cermat, oh iya ya. Karena itu udah Ibu temui pengalaman lagi. Bu nggak bisa masuk, Bu. Ya iya setelah Ibu periksa. KTP-nya dibuatnya bukan JPEG tadi. Buatnya PDF. Nah, ada lagi buatnya. Sudah bilang 200 KB.
bukan GB, bukan gigabit, bukan 400 KB, kebesaran, gimana mau muat. Kemudian juga waktu mengupload langkah-langkahnya, ya luruslah. Apalagi ibu tua-tua juga tapi tetap aja bersabar demi anak-anak. Disuruh, misalnya contoh yang lebih sering itu STR, surat sehat, ijazah, lurus. Nah ini enggak waktu menguploadnya, dimiringinnya begini. Jadi ibu harus kadang-kadang ibu iseng ya ibu melihat aja kayak gini. Jadi kayak gitu. Nah, kan lurus. Bukan diginikan. Bukan diputer-puter. Akhirnya walaupun bisa di komputer kita lihat puter-puter. Yang bagus. Kita punya lengkap berkas, kalau langkah-langkah tidak bisa sesuai dengan SOP, lambat dan tidak selesai. Timbul kata-kata merah. Nanti pusing lagi, nanya lagi, grogi terakhirnya. Sebenarnya nggak ada grogi, sebentar kok semua pekerjaan yang seperti itu yang dapat kita kerjakan. Yang lagi sering pembayaran. Sudah masuk, validasi langsung kerja, Mas Anca tuh langsung sigap orangnya kerjanya. Nggak nunggu lama-lama, nggak nyampe 3 hari harian. Ada 1 hari kita kerjakan, Mas Anca kerja langsung, selesai. Kalau sudah divalidasi, sudah kemudian Gun juga subuh-subuh ngerjain. Karena validasi kami seorang konsil gizi bertanggung jawab terhadap untuk anak-anak kami tenaga gizi se-Indonesia, tiada hari tanpa libur, tiada hari pagi, siang, dan malam. Subuh pun kami kerjakan, sore kami kerjakan, malam kami kerjakan supaya tercapai SDR-nya biar cepat. Akhirnya udah di-approval oleh ketua konsil, nah nanti keluar PNPB untuk pembayaran Rp100.000. Bayar segera karena sudah ada limit waktu yang ditentukan oleh IT. Sudah ada, itu nggak bisa. Jadi dia nanti kalau sudah masanya habis, nah kalian ngulang lagi, alangkah sayangnya. Ini pengalaman lagi Bu katakan, dan benar-benar masih banyak terjadi. Enggak bayar, karena kemarin penuh persiapan, penuh cermat waktu mendaftar, udah selesai mendaftar, nunggu PNPB-nya udah keluar, kan melalui email keluar. Kita harus cek selalu. Kalau kita sudah siap mendaftar, diterima, ceklah waktunya. Itu enggak lama. Nah, disuruh bayar. Segera bayar. Nah, kalau segera udah dibayar, udah tinggal 1-2 hari paling lama sudah bisa kita mendapatkan STR kita. Nah, jadi yang permasalahan kita itu adalah KTP, foto, sama pembayaran jadwal yang sering mengganggu jumlah harinya. Jadi lebih lewat. Kalau itu semua selesai, anak-anak ibu semua cermat, nggak nyampe kok. Percaya nggak? 2 hari selesai STR. Percaya, karena pengalaman ibu udah ada banyak yang 2 hari selesai. Malah ada yang 1 hari itu kan 24 jam. Ada yang nggak sampai 24 jam siap STR-nya. Bisa siap. Nah, tidak. Cuman ini kita dikasih batas ring 15 ring. Nah, manfaatkanlah, pergunakanlah waktu yang sudah diberikan tersebut. Lanjut. Nah, ini dia. Aplikasi tadi kan yang Ibu katakan tadi. Keluar PIN. Jangan lupa. Bu, PIN saya lupa. Sama seperti yang sering nih sekarang bermasalah karena KTA. Nah, ya kan? Nah, kalau KTA langsung tanya ke DPD. Bisa langsung ke DPP. Nggak bisa bukanya, Bu. User demonya apa, Bu? PIN-nya apa? Nah, ini kan ada di email. Makanya kalau sudah niat untuk mendaftar ke aplikasi STR, buatlah email yang bagus, yang ingat, taruh di komputer, taruh di HP, dan kemudian disimpan di mana yang lain, sehingga jangan lupa. Bu, PIN saya hilang, Bu, PIN saya lupa. Kenapa harus lupa? Ya, nah karena ini ada PIN-nya melalui email nanti masuknya.
Jelas? Nah, inilah yang langsung yang ini siapa yang nge-share-nya? Nah, tuh dia. Tuh. Nah, belum punya PIN katanya kan ya. Isi alamat email, konfirmasi email, nick, nama, sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, keluar kapan pada file, klik daftar. Nah, ini gimana bisa akhir diklik daftar. Ini masih pengalaman ini banyak. Keluar di sininya merah, tidak sesuai dengan nick. Nama Anda tidak sesuai dengan seperti itu. Itu baru. Kalau yang perpanjangan, ulang dan segala macam, nama Anda tidak sesuai dengan STR lama. Itu yang lebih banyak. Nah, bagaimana Bu? Perbaikin. Betul yang sudah disampaikan oleh Pak Zul tadi. Ada webnya. Cetak ulang. Jadi enggak ada yang ribet kalau kita baca aturan dan langkah-langkah yang sudah ada. Belum punya PIN. Lihat di sini semua. Jadi ada. Jadi kita memang disarankan untuk macam cek email untuk melihat PIN-nya. Oke, lanjut lagi. Masuk. Jangan lupa masuk sini. Jadi pertama kita itu akan seperti ini nantinya. PIN, masukin ini, baru PIN-nya keluar. Oke. Isi email, isi PIN, dan kapten, klik masuk. Semua insya Allah, karena semua udah akademis, minimal D3, D4, S1, S2, dan seterusnya, nggak mungkin yang sudah HP aja kita lancar, di laptop kita lancar, kita di dalam langkah yang seperti ini, awal dalam langkah pendaftaran, semua paham. Yakin Ibu, karena akan baca. Di sini kan ada PIN dan masukin. Langkah selanjutnya, oke, di-share lagi, supaya kita bisa nanti menyadap. Nah, ini dia. 6 ya, aplikasi proses pendaftaran register baru. Tuh, ada di sini semua. Pilih. Ya kalau kita baru belum punya STR ya kita pilih baru perpanjangan. Nah ini yang banyak. Kalau baru insya Allah Ibu rasa tidak akan melebar. Nah yang lebih banyak terjadi itu pada proses registrasi ulang. Harus perpanjangan terpilih masuk ke naik level. Ini pengalaman lagi banyak yang terjadi seperti itu. Kalau udah baru-baru, kalau kita merasa registrasi ulang nanti juga akan keluar dia ada perpanjangan, ada naik level, ada alih profesi. Nah, kita registrasi. Nah, kalau sudah semua langkah-langkah kita masukin, jangan lupa selalu cek status kita. Fisik sebelum pengajuan FT rusak, hilang, ada. Masih banyak. Makanya Ibu selalu berterima kasih banget untuk panitia nih yang mengadakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan terkontaminasi ya ke yang lain-lain. Karena masih banyak yang mengupload STR fotokopi, STR legalisir, sedangkan STR tersebut gampang untuk dicetak ulang. Ini kalau rusak, hilang, karena banyak yang hilang, ada yang rusak juga, tapi mayoritas hilang. Nah, hilang ada fotokopi, akhirnya diupload yang di fotokopi. Enggak bisa, karena Pak Zulkifli tadi sudah menyampaikan bahwa semua harus asli. Kita masuk aja lagi ke web KTKI tadi untuk pengajuan pencetakan ulang. Cetak lagi, tolong sampaikan oleh panitia ya, masih banyak Ibu temukan. Nah, jadi sebelum cetak ulang ini bukan untuk hilang saja, bisa untuk yang STR-nya salah nama. Yang kemarin Ibu temukan
salah pendidikan. Jadi misalnya dia dari Universitas misalnya Hasanuddin. Nah, tertulisnya mungkin Universitas Atmajaya, Atma barangkali, atau yang lain. Nah, tapi selama ini karena kita belum elektronik ESTR, jadi tidak diperbaiki, tidak ada pengajuan ulang. Pada saat sekarang baru. Nah, untuk ESTR sekarang dengan elektronik ini memudahkan kita sebenarnya untuk dalam proses pembuatan STR ini, perbaikan STR ini, cetak ulang STR ini. Jadi lebih mudah justru dalam proses pembuatan STR ini. Nah, kemudian udah cetak ulang STR, nah langsung nanti kita bisa daftar ulang lagi, kita cetak lagi kan gitu. Kalau pengajuan legalisir itu lain lagi, ada lagi untuk legalisir kalau kita sudah membuat STR kita yang betul dan benar. Lanjut di share yang lain lagi. Pilih menu registrasi baru. Kalau yang baru, jangan perpanjangan, jangan, masa kita nggak bisa baca. Saya yakin semua yang hadir di sini nanti juga pengurus juga bisa makan. Nggak mungkin kita tidak baca ini. Kalau kita merasa memang belum pernah punya STR, baru tamat, atau kita udah tamat yang dulu-dulu, mungkin mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membuat STR lagi. Walaupun udah tamat lama, mau bikin STR, kalau belum pernah ya masuk ke baru. Karena mungkin dulu tidak merasa ada, itu banyak. Tamat pendidikan, bukan ini, sudah tuh merit barangkali, ikut suami, atau tugas tempat yang lain barangkali tidak di bidang gizi, pindah bukan, karena banyak juga ahli gizi yang kerja tidak di bidang kesehatan, karena ada banyak kok pengalaman ibu yang kerja di bank, kerja di pertanian, ya yang tersebut tidak perlu dia STR kalau kerja di bank, kerja yang tempat lain, nah, sehingga tidak membuat STR. Nah, dengan sekarangnya ada Nusantara Sehat, ada penerimaan P3K, ada penerimaan PNS, nah sehingga merasa harus ada salah satu persyaratan STR baru mau bikin STR. Silakan, nggak ada masalah selagi kita masih punya ijazah dan kita lengkapi persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi sebelum melangkah ke pembuatan STR ini. Lanjut share lagi. Tahun lulus. Jangan salah. Tahun lulus. Jangan salah pendidikan. Pilih menu tahun lulus kita. Masa kita nggak tahu? Yang lama tadi tahun lulus berapa? 2002, 2022, 2023, 2021. Masa kita nggak tahu? Makanya sebelum Ibu garis bawahi lagi, mau buka web, di depan kita jangan lupa taruh KTP. Itu penting. Taruh ijazah. Mau baru, mau perpanjangan, mau naik level, mau alih profesi. KTP dan ijazah harus di depan kita. Karena apa? Ini harus dimasukin. Ijazah kita lihat, oh tamatan saya ini loh. Saya sekolah tinggi ilmu kesehatan ini misalnya. Karena stikes-stikes banyak sekali. Akhirnya pas di ini nggak terbaca, asal klik aja, asal pilih saja. Akhirnya stikes lain yang tidak sesuai dengan yang ada di ijazah kita. Terus juga nanti waktu pengisian, di dalam langkah-langkah pengisian tersebut banyak yang harus diisi. Ya kan? Masukin nama NIP, masukin nomor ijazah, masukin ini. Banyak kan nomor ijazah kan harus perlu dimasukin. Kemudian kita tamat tahun berapa, kemudian apa. Itu yang bisa kita lihat karena dari mana? Ya dari ijazah kita. Jadi apa yang penting kita itu lagi? Ya itu. Kalau baru, NIK, KTP, dan ijazah. Kalau perpanjang, tambah dengan STR di depan kita. Karena apa? Oh, karena nanti dia diminta 7 digit nomor STR lama kita. Masukkan. Seperti itu. Lanjut lagi di share. Nah, isi data informasi dengan benar. Ya, benar dengan apa? Berarti dengan kita sudah mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan. Siapinlah dokumen, ini akan benar. Jadi kalau di sini
Nomor 1, informasi dengan benar. Yang sebenarnya dokumen siapkan, informasi akan dapat, baru kita upload. Nah, tadi kan dokumen sudah terperinci tadi oleh Pak Zul, dijelaskan apa saja. Informasi dijelaskan oleh Bu Un tadi. Nah, uploadlah kita dengan web yang benar, dengan email kita yang benar, jangan sampai hilang. Tuh, jadi 3, dokumen, informasi, dan upload. Lanjut. Tuh. Kan? Validasi deh kalau udah lengkap semua nanti itunya. Setuju. Dilihat fotonya ganteng. Dilihat fotonya cantik dan profesional. Enggak pakai kupingnya yang tertutup sebelah enggak ketutup. Yang bagus. Kalau wanita ini yang lebih banyak bermasalah. Lihat baju di depannya sayang. Apakah V, apakah bulat? Ini masih banyak justru yang pakai baju habis pulang dari pengantin ya. Pakai bajunya. Nah, ingat lagi di garis bawah kita itu nasional Indonesia yang mau lihat kita. Kenapa kita harus pakai baju yang tidak sopan? Ya, setuju semua. Kalau sudah lengkap, enggak bagus nicknya. Kalau baru fotonya, suruh surat sehatnya dia uploadnya tidak mengkerut-kerut. Nah, surat sehat lagi pengalaman Ibu garis bawahi. Yang untuk permohonan perpanjangan umumnya sudah bekerja. Baik itu di negeri, baik itu di swasta, baik itu di perusahaan, baik itu pendidikan, baik itu dimanapun, yang penting bekerja. Apalagi yang sudah bekerja di puskesmas, di rumah sakit. Kenapa buat surat sehatnya harus di tempat lain? Kenapa? Ada apa? Kok nggak bikin surat sehat di tempat kita bekerja, di puskesmas kita bekerja, gratis dan jelas? Jelasnya apa? Jelaslah dokternya menandatangan yang memeriksa. Bukan dokter kepala puskesmas yang nandatangani. Kecuali dokter puskesmas kepala itu yang memeriksa. Nggak mungkin lah kepala dokter kepala. Nggak ada di rumah sakit direkturnya yang meriksa. Harus direktur ya tanda tangan. Puskesmas pun demikian. Nah, masih Ibu temukan beberapa, misalnya di puskesmas A, ditandatangani oleh dokter puskesmas tidak. Yang menandatangani adalah Ibu dokter pemeriksa, cukup. Punya NIP. Oh, tidak ada Bu NIP. Dokternya masih ini honor atau P3K atau yang lain. SIP. Karena apabila dokter sudah masuk ke rumah sakit pun ke puskesmas, dia udah pasti punya SIP. Kalau itu sipil. Kalau ABRI bisa ya ada NRP-nya. Boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah dokter pemeriksa. Bukan kepala puskesmas. Bukan direktur rumah sakit. Itu masih banyak ditemukan. Dan juga masih masa bikin STR di Jawa Timur. Surat sehatnya dari Papua. Masuk akal? Nggak masuk. Kita carilah kita di mana berdomisili, di situ pembuatnya. Di mana kita tempat bekerja, situ bagus. Terus pengalaman lagi untuk surat sehat Ibu temukan. Kalian bekerja di puskesmas atau di rumah sakit. Sama, kalau di rumah sakit itu tenaga gizi ada 2, 3, 4, 5 orang. Banyak, puskesmas minimal 1, 2. Sama-sama bikin STR. Sama-sama habis STR. Sama-sama buat. Waktu uploadnya si Ana sama si Ani itu tuker. Kenapa? Itu Ibu temukan. Jadi yang upload berarti siapa? Yang mendaftar webcam siapa mengupload? Berarti ada orang lain ketahuan jadinya. Nggak apa-apa. Mungkin misal gaptek kita nggak ngerti. Tapi hati-hati pisahkan. Ini loh yang punya si Ana. Ini yang punya Ani. Nah itu Ibu temukan. Yang Ana masuk ke Ani surat sehatnya. Yang si Ani masuk ke Ana.
Sedih Bu melihatnya jadinya yang seperti itu. Kenapa bisa gitu? Jadi membuang-buang waktu, akhirnya tertolak. Ya perbaikinlah pertamanya nantinya. Tapi kalau enggak juga, akhirnya Ibu kasih kode. Nah tolong ini Anda, karena sama-sama dilihat ketahuan jadinya, ya kan? Nah itu surat sehat itu yang lebih penting. Jadi Ibu sarankan buatlah surat sehat di mana tempat kita bekerja. Kalau kita nggak bekerja di sana, di mana puskesmas yang terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, ini perbaiki, ya. Nah, terus supaya tidak masuk ke dalam kategori perbaikan. Ini belum memenuhi syarat. Sedangkan Pak Yul tadi udah ada perinci banget deh kayaknya. Tolong disimpan nanti materi Pak Zil, jangan disimpan aja, dicermati terakhirnya. Ya. Nah, kemudian ditolak. Jangan sampai kalau bisa ditolak. Jadi makanya awal Ibu katakan langkah-langkah itu kita perhatikan. Jangan sampai kita masuk ke dalam kategori tolak. Nah ada yang baru aja sudah ditolak. Ya karena pemilihan profesi kita nih apa? Ahli gizi. Kita berapa? Supaya mengetahui adik-adik semua, anak-anak kumpul semua. 32 sekarang profesi. Bangga loh profesi gizi masih urutan 10 besar, urutan kelima. Kalau terbesar memang kita nggak bisa kalah dengan PPNI, perawat, bidan, apoteker, kesehatan, kesmas. 5 kita gizi. Nah, belum yang lain-lain 30 lebih tenaga profesi kesehatan kita. Kita masih 5, bangga kalau Ibu bangga. Kita masih 5 karena orang gizi gitu loh ya. Harus cerdas dan baik. Nah, jadi pemilihan profesi kita udah jangan di dalam waktu pemilihan registrasi tersebut. Kemudian jangan coba-coba dokumennya, ya nggak usah lah kita sebagai orang yang berpendidikan, kita yang mempunyai udah pelajaran, kita punya etika profesi, membuat-buat yang tidak dokumennya yang tidak asli, nyaplok-nyaplok ke sana sini. Tapi kalau kesalahan-kesalahan itu masih ada toleransi, toh kalau salah masih bisa kita perbaiki. Tapi ketidakabsahan hindari. Hindarilah yang ketiga, indikasi ketidakabsahan. Itu memang langsung kami tolak. Jelaskan ya langkah-langkahnya supaya kita setuju aja kalau bisa langsung, sehingga 2 hari pun STR kita siap. Kita kalau perbaikan, waktunya akan tambah panjang. Ditolak lebih panjang lagi, karena harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang lain. Oke, lanjut di-share kalau masih ada ininya. Approval. Nah, oleh register. Nggak MTKI lagi. Kalau kita lihat, kalau untuk yang perpanjang di STR kita itu Majelis Tenaga Kesehatan. Banyak yang nanganya. Ada Pak Ida Bagus, ada Pak Muji, ada Pak Riono yang nanda tangan, banyak loh. Mungkin lihat aja nanti di SR lama itu. Macam-macam tuh. Loh, kok saya ditanda tangan oleh Pak Mujarti. Oh ada yang nanda tangan Pak Ida. Oh ada Pak Riono. Ya kan? Sama-sama nutrisionis STR-nya. Nanda tangan ada 3 orang yang nanda. Kalau sekarang ya tidak, kita bangga sekarang. Nanda tangan, gue orang gizi, saya orang konsil gizi, yang nanda tangan juga ahli gizi. Bangga loh kita sekarang gizi gitu. Nah, jadi kalau kemarin yang nanda tangan STR kita ya itu tadi yang Ibu katakan ada 3 para pejabat kita. Kalau sekarang pejabat kita siapa? Ketua Konsil Gizi, Ibu Gunarti. Yang nanda tangan registrasi. Bangga, Konsil Gizi. Gizi adalah gizi, tidak oleh orang lain yang nanda tangan. Dulu pejabat dulu bukan orang gizi malahan kan. Jadi kita pertahankan gizi kita itu. Bangga kita dengan gizi kita. Nah, jadi dilakukan oleh registrasi adalah Ibu Gunarti Yahya. MMKM Ardi setelah bayar yang 100.000, jangan telat bayar ya. Yang belum kerja minta sama mama papa, yang belum kerja minta sama adik kakak yang 100.000-nya. Nah, karena mungkin ada yang telat masalahnya nih, kenapa jangan dibeliin rokok, kurangin rokok, biarlah saya punya STR, nanti bisa merokoknya 2 bungkus sehari kalau udah kerja. Ya, oke lanjut lagi kalau masih ada.
udah nggak ada. Kalau mungkin kalau langkah-langkahnya yang dapat Ibu berikan, mungkin itu selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mas Anca. Ada yang masih kurang, biar lebih mantap nih anak-anak Ibu semuanya, Mas Anca. Jadi nanti nggak, kalau anak-anak Ibu mantap, Ibu pun sama Mas Anca setuju. 2 hari kita kerjanya. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Anca. Ya baik, terima kasih Bu Eva. Masih ada waktu ya, Dek Maulana atau bagaimana? Mohon maaf Bapak, untuk waktunya sudah habis Bapak. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi tadi itu sudah disampaikan ya oleh Bu sedikit ya, Dek Maulana. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ketua Konsil Gizi Ibu Gunarti, beserta para jajaran anggota Konsil Gizi dan juga Ketua Kadif Registrasi Pak Zul Amri dan Bu Sofianeli atau Bu Eva. Jadi tadi itu sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa membuat STR itu mudah dan cepat gitu, tidak ada yang susah lagi gitu ya. Beda memang kalau kita berbicara 3 tahun terakhir, 3 tahun ke belakang gitu, di mana prosesnya masih bahkan 5 tahun sejak STR dibuat itu prosesnya dari manual, kemudian dari menggunakan STR 2.0 sampai pada akhirnya kita masuk ke era ISTR, dan kedepannya nanti akan lebih cepat lagi karena nanti ada mobile ISTR gitu ya, jadi tidak web based lagi, jadi semuanya akan lebih cepat dan proses-prosesnya itu sebenarnya yang penting teman-teman semua, adik-adik ini khususnya para calon lulusan itu kan nanti akan melakukan registrasi baru. Jadi yang penting dokumennya disiapkan semuanya, di-upload sesuai dengan kriteria ketentuannya, pasti akan cepat selesai ya. Bahkan tadi disampaikan, bahkan ada yang baru upload hari ini, siangnya itu sudah bisa keluar ya, asal memang tidak ada kegiatan yang lain ya, validasinya bisa segera, kemudian tanda tangannya segera gitu. Intinya kita ingin membuat STR itu bukan sesuatu yang sulit sehingga tidak ada lagi yang merasa mau dapat STR dipersulit gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini harus membuang jauh-jauh mindset itu. Jadi membuat STR itu merupakan hal yang mudah gitu, dan itu sudah saya buktikan sendiri ya, bahwa membuat STR itu bukan hal yang sulit lagi. Karena banyak sekali yang masuk ke saya bahwa membuat STR itu sangat sulit, bahkan berbulan-bulan STR-nya tidak ini. Kalau sekarang nggak ada gitu ya. Maksimal 15 hari kerja jika tidak ada halangan. Mungkin itu saja Dek Maulana ya, bisa lanjut di sesi tanya jawab nanti. Silakan Dek Maulana, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sofianeli dan juga Pak Anca atas tadi pemaparan materi yang telah disampaikan. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi tadi, kita semua jadi lebih banyak mengetahui ataupun menambah wawasan kita mengenai langkah-langkah pembuatan STR bagi tenaga gizi khususnya.